Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan topik masalah etika dalam bisnis internasional yang beranggotakan Saya sendiri Yoda Astriana. saya sendiri Sarifah Desi Amelia. Saya sendiri Yosua. Dan saya Ismail Fajar. Akan membahas salah satu contoh kasus etika bisnis pada Indomie di Taiwan. Menjelang dibukanya persaingan pasar bebas, akhir-akhir ini makin banyak dibicarakan perlunya pengaturan tentang perilaku bisnis atau etika dalam berbisnis. Hal ini sangat penting diperhatikan dalam melakukan kegiatan bisnis dan mengembangkan diri dalam pembangunan ekonomi. Di sini pula pelaku bisnis dibiarkan bersaing untuk berkembang mengikuti mekanisme pasar. Dalam kegiatan bisnis ini, persaingan antar perusahaan, terutama perusahaan besar dalam memperoleh keuntungan, seringkali terjadi pelanggaran etika berbisnis, bahkan melanggar peraturan yang berlaku. Apalagi persaingan yang akan dibahas adalah produk impor dari Indomie yang ada di Taiwan karena harga yang lebih murah serta kualitas yang tidak kalah dari produk-produk lainnya. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil parahidroksibenzoat dan benzoik asid atau asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik dan pada Jumat tanggal 8 bulan Oktober 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Di Hong Kong, 2 supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie. Selanjutnya, kasus Indomie kini mendapat perhatian anggota DPR dan Komisi 9 agar segera memanggil Kepala BPOM Kustantinah. Beliau mengatakan kita akan mengundang BPOM untuk menjelaskan masalah terkait produk Indomie itu secepatnya kalau bisa hari Kamis ini, kata Ketua Komisi 9 DPR Rifka Tijiptaning di gedung DPR Senayan, Jakarta Selasa. Komisi 9 DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadi, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie. Ibu Desi Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik, menjelaskan ada dua zat yang terkandung di dalam Indomie, yaitu metil parahidroksbenzoat dan benzoik asid. Asam benzoat adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya terkenal dengan nama Nipigin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri, pemakaiannya Nipigin ini dibatasi maksimal 0,15%. Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin yang juga berada di dalam kecap pada kemasan mie instan tersebut. Tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi, kata Ibu Kustantinah. Tapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk dikonsumsi, yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan, unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan berisiko terkena penyakit kanker. Menurut Kustantinah, Indonesia merupakan anggota Codex Alimentarius Commission. Produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan internasional tentang regulasi mutu gizi dan keamanan produk pangan, sedangkan di Taiwan bukan merupakan anggota Codex. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia, dan karena standar di antara kedua negara berbeda, maka timbullah kasus Indomie ini. Jadi bagi yang belum tahu apa itu Codex, Codex itu adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang dibentuk bersama oleh Organisasi Pangan dan Pertanian FAO dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Komisi ini didirikan pada tahun 1963. Tugas utama dari CAC adalah membuat dan melaksanakan program standar pangan gabungan FAO atau WHO
serta mengembangkan kumpulan standar yang disebut Codex Alimentarius. Kemudian tugas utama dari Komisi Codex Alimentarius adalah melaksanakan program standar penggabungan bagi organisasi pangan dan pertanian dan organisasi kesehatan dunia. Komisi Codex Alimentarius juga ditugaskan untuk mengembangkan standar pangan dalam rangka melindungi kesehatan konsumen. Komisi Codex Alimentarius juga bertugas menjamin praktek perdagangan internasional atas pangan secara jujur. Selain itu, Komisi Codex Alimentarius juga ditugaskan untuk menjamin terjadinya perdagangan yang adil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Codex Alimentarius melakukan koordinasi dengan badan standarisasi lainnya. Koordinasi ini diadakan sebagai bentuk kampanye mengenai pentingnya keamanan pangan. Di sisi lain, Komisi Codex Alimentarius juga membuat rekomendasi internasional yang terangkum dalam Codex Alimentarius. Dari pembahasan yang telah kelompok kami bahas, terdapat beberapa faktor yang menjadikan produk Indomie dilarang dipasarkan di negara Taiwan. Beberapa faktor diantaranya adalah harga yang ditawarkan, bahan dasar atau zat pengawet yang digunakan, dan atau standarisasi. Jika dari harga yang ditawarkan Indomie lebih murah dibanding dengan makanan jenis dengan kualitas yang sama, serta zat pengawet atau bahan pengawet yang digunakan Indomie dikatakan berbahaya karena telah melebihi standar pemakaian di Taiwan. Namun, menurut Ketua BPOM, Kustantinah, kadar kimia ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Sedangkan aturan negara masing-masing yang memiliki pandangan berbeda, Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commission, produk Indomie sudah mengacu pada persyaratan internasional tentang regulasi mutu, gizi, dan keamanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota kodeks. Jadi dari contoh kasus ini jelas bahwa etika dalam berbisnis sangat perlu diperhatikan sehingga masalah yang sekiranya akan terjadi dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus ada salah satu pihak yang dirugikan. Sekian pembahasan atau penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5 terkait masalah etika dalam berbisnis internasional. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelar.